Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok ada saya Wulan Wiladatul Hidayah dengan NIM 41033402246115 dan ada Muhammad Naufal Ramadan dengan NIM 41033402246050. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami yang berjudul Sistem Keputusan Penerimaan Karyawan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Studi kasus PT Virtus Venturama. Oke, di sini ada latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM adalah aset penting perusahaan karena menjadi penggerak utama strategi bisnis dan inovasi. Proses mendapatkan sumber daya manusia berkualitas membutuhkan seleksi yang panjang. Namun perusahaan sering mengalami kesulitan menemukan pelamar yang kompeten dan menempatkan karyawan secara efisien. Untuk itu diperlukan sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan informasi akurat dan objektif guna mempermudah penentuan karyawan yang layak seperti pada kasus PT Virtus Venturama. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membangun sebuah model sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan di PT Virtus Venturama dengan menerapkan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Dengan adanya metode ini, proses seleksi karyawan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Perusahaan dapat menilai kandidat terbaik berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Baik, selanjutnya di sini ada hipotesis. Hipotesis di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada HO. Di dalam HO ada 6 kriteria, yaitu attitude, pendidikan, performa, kemampuan berkomunikasi, sertifikasi kompetensi, dan motivasi antusiasme yang tidak mempengaruhi penerimaan karyawan. Yang kedua ada HI. Kriterianya sama seperti tadi, ada 6. Tetapi kriteria tersebut di dalam H1 ini tidak mempengaruhi penerimaan karyawan baru. Metode dan sumber data. Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode Analytical Hierarchy Process. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi pada PT Virtus Venturama serta pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh pihak ahli dari perusahaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi pustaka sebagai landasan teori sistem pendukung keputusan dan AHP. Semua data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Expert Choice 2000 untuk menghitung bobot kriteria, bobot alternatif, dan menguji konsistensi hasil perbandingan. Baik, selanjutnya ada struktur hierarki AHP. Nah, di dalam struktur hierarki AHP ini ada beberapa, yaitu ada tujuan, kriteria, dan juga alternatif. Tujuannya yaitu memilih karyawan yang terbaik pada PT Virtus Venturama. Kriterianya ada 6, yaitu yang pertama attitude, yang kedua pendidikan, yang ketiga performa, yang keempat kemampuan berkomunikasi, yang kelima yaitu sertifikasi kompetensi, dan yang terakhir ada motivasi antusiasme. Nah, di sini juga ada beberapa alternatif. Yang pertama alternatif A ada Zakaria, alternatif B ada Arif, alternatif C ada Alon, alternatif D ada Rizky, alternatif E ada Bayu, dan alternatif F ada Kiki. Hierarki adalah tujuan, kriteria, dan juga alternatif. Langkah-langkah AHP secara umum. Langkah-langkah dalam metode AHP terdiri dari yang pertama, mendefinisikan tujuan dan menyusun struktur hierarki mulai dari tujuan utama hingga kriteria dan alternatif. Kedua, melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria menggunakan skala 1-9 untuk menilai tingkat kepentingan relatif. Ketiga, menghitung bobot atau prioritas untuk setiap kriteria. Keempat, melakukan perbandingan alternatif pada setiap kriteria. Kelima, melakukan uji konsistensi untuk memastikan data yang dihasilkan dapat dipercaya. Dan terakhir, menggabungkan seluruh bobot untuk menghasilkan perankingan karyawan terbaik. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada perbandingan antara
antara kriteria dengan alternatif. Di sini kami ada 3 responden, yaitu responden 1, responden 2, dan juga responden 3. Nah, di dalam perbandingan kriteria dengan alternatif, yang pertama di sini ada perbandingan attitude dengan pendidikan yang menghasilkan responden 2 1-1. Ada attitude dengan performa yang menghasilkan perbandingan 2-2-2. Attitude dengan KBM yang menghasilkan 1-4-1. Attitude dengan sertifikasi kompetensi yang menghasilkan 2-2 dan seterusnya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan isi nilai untuk perbandingan tersebut? Kita ambil dari skala SETI. Nah, di sini ada beberapa nilai yang satu itu adalah sama penting, yang kedua sedikit lebih penting, selebihnya itu ada jelas penting, sangat penting, dan mutlak penting. Terus di sini ada pembobotan nilai. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan pembobotan nilai tersebut? Dengan cara menghitung rata-rata geometric mean. Rumusnya yaitu adalah GM sama dengan akar ke N dari hasil semua angka. Nah, jika perbandingan angkanya yang pertama contohnya 2-1-1, maka GM sama dengan akar dari 2 kali 1 kali 1 pangkat 1/3 atau 2 pangkat 1/3 dapat menghasilkan 1,2599. Untuk perhitungan selanjutnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, dapat menghasilkan pembobotan kriteria dengan cara menghitung rata-rata geometric mean. Bobot kriteria. Dari hasil pengolahan data menggunakan AHP, diperoleh bobot kriteria sebagai berikut. Performa menggunakan kriteria paling dominan dengan bobot sekitar 28%, disusul sertifikasi kompetensi sebesar 19%, pendidikan 16%, kemudian berkomunikasi 15%, motivasi dan antusiasme 12%, serta attitude dengan bobot 11%. Artinya, performa dan sertifikasi karyawan sangat mempengaruhi hasil akhir seleksi. Contoh hitung bobot. Sebagai contoh, untuk kriteria attitude, matriks perbandingan berpasangan dihitung dengan menjumlahkan setiap kolom. Kemudian setiap nilai dalam matriks dibagi dengan total kolom untuk melakukan normalisasi. Selanjutnya, setiap baris dirata-ratakan untuk mendapatkan vektor prioritas atau bobot. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai lambda maksimum sebesar 6,044, nilai konsistensi indeks sebesar 0,009, dan konsistensi rasio 0,0071, yang menunjukkan hasil perhitungan konsistensi karena CR kurang dari 0,1. Selanjutnya di sini ada uji konsistensi atau contoh dari kriteria attitude. Yang pertama, hitung ejen maksimal sama dengan sigma baris dikali bobot dapat menghasilkan 6,044. Terus konsistensi indeks sama dengan ejen maksimal dikurangi N dibagi N dikurangi 1 sama dengan 6,044 dikurangi 6 dibagi 5 sama dengan 0,009. Rasio indeks atau N sama dengan 6 sama dengan 1,24. Konsistensi rasio sama dengan konsistensi indeks dibagi rasio indeks sama dengan 0,009 dibagi 1,24 sama dengan 0,0071 atau kurang dari 0,1. Nah, jika inkonsistensi rasionya atau IR-nya kurang dari 0,1 atau 10%, maka masih dalam batas konsistensi yang dapat diterima. Baik, untuk selanjutnya di sini pada slide ini kami menampilkan ringkasan konsistensi rasio dari seluruh matriks penilaian yang digunakan dalam analisis kami. Konsistensi rasio adalah indikator yang digunakan dalam metode AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk mengukur tingkat konsistensi dalam penilaian. Semakin rendah nilainya, maka semakin konsisten keputusan yang diambil. Dalam standar AHP, nilai konsistensi rasio yang kurang dari 0,10 atau 10% menunjukkan bahwa perbandingan antar kriteria dapat dikatakan konsisten dan dapat diterima. Nah, di sini semua nilai
Konsistensi rasio pada masing-masing kriteria termasuk yang utama seperti attitude, pendidikan, hingga motivasi dan antusiasme berkisar di antara 0,01 hingga 0,02. Ini berarti bahwa tingkat konsistensi penilaian kita sangat baik. Bahkan untuk keseluruhan matriks gabungan antar kriteria, konsistensi rasionya juga 0,01 yang menunjukkan bahwa penyusunan bobot antar kriteria dilakukan secara logis dan stabil. Pairwise alternatif. Setelah bobot kriteria diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung bobot lokal dari setiap alternatif karyawan pada masing-masing kriteria. Misalnya, karyawan Bayu mendapatkan nilai tertinggi pada kriteria performa dan sertifikasi. Semua bobot lokal ini kemudian dikalikan dengan bobot kriteria dan dijumlahkan sehingga dapat bobot global untuk setiap karyawan. Baik teman-teman, di sini selanjutnya ada cara menghitung bobot lokal alternatif per kriteria. Nah, dalam slide ini menunjukkan bobot lokal masing-masing kandidat atau alternatif terhadap setiap kriteria penilaian yang kita tetapkan sebelumnya, seperti attitude, pendidikan, performa, dan seterusnya. Setiap nilai di tabel ini menggambarkan seberapa kuat performa kandidat pada kriteria tertentu berdasarkan hasil perbandingan berpasangan dalam metode AHP. Misalnya, jika kita lihat pada baris Bayu yang E, ia memiliki nilai tertinggi di beberapa kriteria penting, seperti attitude-nya sebesar 0,034, kemampuan berkomunikasinya sebesar 0,050, sertifikasi kompetensinya sebesar 0,067, dan motivasi antusiasme sebesar 0,03. Artinya, secara lokal per kriteria, Bayu dinilai sangat baik di area soft skill dan kompetensi secara teknis. Tapi di sisi lain, kandidat seperti Rizky atau alternatif D dan Kiki alternatif F memiliki nilai lebih rendah di sebagian besar kriteria, yang menunjukkan bahwa performa mereka mungkin belum sekuat kandidat lainnya jika dilihat dari sisi penilaian ini. Nilai-nilai ini nantinya akan kita kalikan dengan bobot global masing-masing kriteria untuk mendapatkan bobot total global per kandidat yang akan menentukan siapa kandidat terbaik secara keseluruhan. Baik, untuk slide terakhir yaitu ada ranking global alternatif. Nah, slide ini menunjukkan hasil akhir dari proses perhitungan bobot global masing-masing kandidat, yang merupakan hasil kombinasi antara bobot lokal per kriteria dan bobot prioritas tiap kriteria itu sendiri. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa dua kandidat teratas adalah Bayu alternatif E dengan bobot global sekitar 28% dan Arif alternatif B dengan nilai 27%. Ini artinya kedua kandidat ini menunjukkan performa paling konsisten dan unggul di hampir semua aspek yang kita nilai. Di posisi ketiga ini ada Zakaria alternatif A dengan bobot global 17%. Cukup signifikan, namun masih terpaut cukup jauh dari dua kandidat teratas. Selanjutnya ada Alon atau alternatif C dan Kiki alternatif F yang masing-masing mendapatkan nilai sekitar 10%. Lalu ada Rizky alternatif D yang dengan nilai terendah yaitu 9%, yang menunjukkan performanya relatif lebih rendah dari secara keseluruhan dibanding kandidat-kandidat lain. Nah, berdasarkan hasil ini, maka prioritas rekrutmen yang disarankan, yang pertama ada yang paling bagus yaitu Bayu, selanjutnya ke Arif, terus Zakaria, selanjutnya ada ke Kiki atau Alon, dan yang terakhir ada Rizky. Kesimpulannya, dari seluruh proses perhitungan, diperoleh hasil bahwa karyawan Bayu memiliki bobot tertinggi yaitu 27,6%, diikuti Arif dengan 27,1% dan Zakaria 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Bayu dan Arif menjadi kandidat terbaik yang direkomendasikan untuk diterima. Metode AHP terbukti mampu membantu PT Virtus Venturama dalam proses seleksi karyawan secara lebih objektif dan terstruktur. Demikian penjelasan dari kami.
Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana metode AHP diterapkan dalam seleksi karyawan di PT Vertus Bentorama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.